Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Rotoy Misteri, dimanapun kalian berada, senantiasa kami doakan jenengan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Amin ya ya robbal robbal alamin. alamin. Marhaban ya Ramadan. Ramadan. Selamat untuk sedulur yang beragama Muslim. Kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana amal ibadah kita akan diganjar berkali-kali lipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi bersemangatlah, cerialah kita menghadapi bulan Ramadan, meskipun kita harus menahan lapar dan dahaga, tapi bila mana kita melewatinya dengan bahagia, tentu akan menjadi berkah untuk kita semua. Amin Amin ya ya. robbal alamin. Saya mendoakan semoga puasanya lancar tanpa halangan suatu apapun. Ya. Untuk malam hari ini kita akan melanjutkan misi yang sempat disinggung kemarin malam, di mana kemarin malam kita bertemu dengan dua sosok makhluk, yaitu Asan dan juga Kacong. Kedua makhluk ini sempat ketakutan melihat Boskoro karena Boskoro itu dikira adalah tuannya, di mana tuannya itu bernama Eyang Saruk. Dari ciri fisiknya katanya sama, mukanya, postur tubuhnya, dan lain sebagainya itu sama. Hanya saja ada satu perbedaan, yaitu warna rambutnya. Dari keterangan kedua makhluk ini, kita sedikit mencurigai bahwasanya Tuan Saruk yang dimaksud oleh mereka itu adalah sahabat kita, Paduka Moro, dulur, atau kembarannya Boskoro bagi yang belum tahu ya. Jadi Boskoro ini punya kembaran yang beberapa tahun, setahun lah kurang lebih, itu dia itu pergi berkelana, tapi kita benar-benar hilang kabar, dan kita sudah sangat merindukan sedulur. Saya pribadi sudah sangat rindu, mungkin sedulur juga seperti itu ya. Apalagi Bos Goro yang sebagai saudaranya itu pasti sangat memendam kerinduan. Kami juga khawatir, takutnya uh, Paduka Moro ini ya melakukan hal-hal yang di luar dari prediksi kita, entah itu dia menyeleweng ataupun melakukan hal-hal yang membahayakan dan merugikan makhluk lain begitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba telusuri apakah itu Moro atau bukan, begitu sedulur. Tapi kita tidak sendirian sedulur, tim Otoy Misteri ada bintang tamu, ada sahabat misteri yang lain juga. Ya. Mungkin bisa langsung masuk aja mas. Ya. Kok ketawa sih mas? Ledek ya mas? Eh? Ketawa. Oke lur. Ya, penonton penikmat perfilman di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau ini adalah, boleh diperkenalkan mas? Nama saya Wiro Sableng. Wiro Sableng. Wiro Iya, Sableng. 212, jangan lupa KW ya seluruh. Kamu dari mana? Asli nih mas. Asli. Asli. Ini kabarnya. aku lihat ini dari rumah seluruh, tapi setiap kali lihat ini tuh pokoknya pengen ketawa ya. Ini kecenderungannya bukan kabak 1212 Mas Wiro. Ini kayak pesonya Batman ya. Iya kan? Ada engisalnya lur. Ini fitur baru ya Mas Wiro? Iya. Bisa bawa terus naik lagi. Oh, flip ya, dilipat ya. Oke, mungkin yang Wiro ini sudah mengikuti zaman sedulur. Jadi pengennya serba simple dan praktis begitu ya. Iya. kita rotang lein sedulur. Kita mau minta pendapatnya Bos Goro mengenai sosok yang satu ini. Jangan ketawa mas. tapi mirip ya, mirip ya. Dari ikatnya. Harusnya ini dibuka ini. Dadanya dilihatin. Oh, kan rada kebuka ya. Iya. Terus kelihatan 212-nya. 212-nya ya. Kayak roteng li. Bos, buruan bos, ini ada tamu ini. Perempuan ini bos, ayo bos. Mana? Apanya bos? Perempuannya. Hah? Perempuan. Lari tadi bos. Lari. Iya. Yang ada ini nih.
Coba, Bos. Nah, Bos, kita ketawa sih. Kenapa, Bos? Kok kita ketawa juga? Ini apa nih? Ini apa nih ceritanya apa nih? Jadi Wiro Sableng, Bos. Wiro Sableng. Iya. Iya. Wironya ndak mirip, Sablengnya malah mirip banget ini. Dan gitu, Bos. Mirip semua lah. Wironya ndak mirip sama sekali. Ya. Sablengnya mah iya. Ini pusakanya, Bos. Ini kapaknya Iya. yang 225. Iya. 212. Oh ya, 212. 212. Ini sakti ini. Sakti. Bisa apa ini? Nih, bisa menunduk. Tuh. Ini bisa berdiri lagi, Bos. Tuh. Ini kamu apa ini? Apa namanya? Idenya itu datang dari apa? Titit ini. Ya kan? Ada tadi titit. Ini gini-gini kan. Yang namanya kapak. Mana ndak ada kepala yang gini perang. Mana nih? Penonton nih. Kapak kok menceng ini loh. Besar sebelah ini kan. Pegangannya, Ini Bos. udah jelas ini terinspirasinya dari Pegangannya, apa lihat ini. pegangannya. Ini gimana tadi biar aku. Duh, Oh ya. Dapat biar berdiri. Nggak bisa ini. nggak bisa lah. Aku doang yang bisa. Baiklah, enggak apa-apa Ton. Saya beri nilai ya ini ya. 1 sampai 10, Bos. Saya 10. Berapa, Bos? Dol. Astagfirullah. Nggak satu aja, Bos. Nah, ada. Oh, Tapi bisa tetap dong. saya hargai. Iya, Bos. Nah, karena ini kan kamu berpakaian seperti ini tujuannya apa? Buat menghibur penonton. Oh, menghibur penonton. Nah, Iya. itu yang saya hargai. Tapi bagus sih, lebih bagus lagi ya. Besok-besok jangan lagi ya. Iya, Bos. Mendingan daripada kamu apa namanya pura-pura jadi Wiro Sableng tapi kelakuannya malah gendeng ya kan. Lebih kamu jadi pura-pura jadi genderuwo aja gitu kan. Nggak usah pakai apa-apa ya Dul. Iya. Nggak usah pakai ikan, nggak usah pakai apa udah gitu loh. Sableng gendeng pokoknya, Wironya tidak, Sintonya juga tidak. Hati-hati, Bos. Nanti Terus apanya? kasih pukulan matahari. Mau? Matahari apa ini? Cempuritan matahari, wah ya. Sangat tidak konyol iya inilah. Itu berdiri bagus ini. Bagus lah. Belakangnya, Bos, lihat. Loh. Disolasi ya. Tambalan kepalanya ya bocor ini ya. Itu biar bisa Otaknya berdiri, Bos. bocor ini kayaknya nih. Diganjel, Bos. Itu biar berdiri gitu loh, Bos. Penonton. Tapi inilah apa namanya. Bos, jangan banyak bully posisi bulan puasa. Oh iya, astagfirullahaladzim bro. Iya. Kamu udah ngingetin Dul. Ini Jadi bisa, ini berapa nih? ini bisa buat ini nih kalau ada musuh yang musuhnya kuda-kuda ini. Hmm. Kamu dari belakang aja kayak gini, truk, banyak kan manjelap. Kena Seruduk pantatnya. aja. Aduh. Dulu lah, Bos. Jangan ngenyek tuh. Apa? Jangan ngenyek. Jangan ngenyek. Bicara jujur kok ngenyek ya gimana? Kamu harusnya bikinnya pakai kayu atau apa begitu besok-besok ya. Ya, iya, Bos. Nah, Udah lah, aku mau pergi aja lah. Di sini dinyek terus. oh, bercanda lo Ton, bercanda lo. Kemana, Mas? Mutung malah nih. Wiro Aduh. Sableng kok. Aduh, aduh. Itu jatuh, Bos. Kita, Bos. Dia Astagfirullah. si pura-pura jadi Wiro Sableng apa buta sebenarnya. Si buta ini. Mas, jangan jauh-jauh, Mas. Ini, Mas. Kok hilang jadi sini. Maaf Ton, ini bercanda Ton untuk menghibur penonton ya. Ya, Nih, Wiro Sableng itu kan harusnya itu ya cekatan satset malah kepaduk. Makanya kalau jalan ini pakai Dul. Iya. Mata, Bos. Ya, betul. Pakai mata. Bukan, kepala Dul. Hah? Pakai kepala. Nah. Nah, sekarang bisa. sekarang Mau lihat. kalau kamu jalan nggak pakai kepala, matanya mau turun di mana? Ah, ya bener tuh, Mas. Oh iya, bener. Taruh di dada jelek. Pentil dong. Nah, sekarang bayangin aja Dul, Iya. orang jalan nggak pakai mata masih bisa Dul. Sekarang kan. Ya, Ya. tapi
kalau orang jalan nggak pakai kepala, ada ndak kira-kira? Kayaknya enggak ada lah, susah. Anu bos, kayaknya ada bos tuh yang jalan nggak pakai kepala bos. Itu ya tadi ya. Iya, Tapi dia tetap pakai kepala loh walau dicangking loh. iya bos, cuma nggak dipasang aja bos. Ketar Dul. Oh iya iya. Tadi bos, pada bos. Mau belum jauh Dul. Ya pelan-pelan tadi bos. Itu makhluk apa itu? Hah? Oh, bos. Astagfirullahaladzim. Itu Dul. Kan bos. Oh, berarti badannya masih jalan bos, nggak pakai kepala, nggak pakai mata bos. Ramalan debat ini itu masih ya. Ini sengaja apa gimana palanya ditinggalin? Tadi bos. Ih, Apa bos? meringis terus ini gondol meringis. Tapi nggak gondol itu bos. Gondrong meringis berarti. Udah kuduga. Tony dong. Waduh, Kamu mana badannya? Apa itu bos? Ih. Untung nggak gondol bos. Dul. Najis banget aku lihat kayak gini Dul. Pegang Dul. Mau diapain bos? Bungkus aja bungkus. Apa pulang? Bahaya ini nih. Apa pulang nih bos? Mau dirica-rica bagaimana dibawa pulang? Katanya dibungkus. Kita balikin ke badannya, mau saya tanya-tanya ini. Kalau kayak gini nggak bisa ditanya-tanya. Itu kepalanya nggak bisa ngomong apa bos? Woi, siapapun dirimu ini, palamu ini loh. Ditinggal loh, kamu pikir saya takut dengan seperti ini apa? Keluar kau. Saya masih merasa kau ada di sini. Keluar, tunjukkan dirimu sekarang. Dul. Ini bukannya yang makhluk tadi yang palanya ketinggalan kan? Iya ini bos makhluknya. Kembaliin bos cepet kepalanya. Langsung pasang bos. Netrap langsung. Iya. Jodohnya berarti kan? Nah memang Pasangannya. dia. Kamu ngapain tadi kayak gitu? Ah? Bingung kok kepalanya dilepas. Ya, biar nggak bingung lagi bener bos. Otaknya hilang sih ya. Iya. Bisa aja kamu ini. Kamu sering kayak gitu ke manusia. Saya potong lehermu nanti. Hah? Hilang lagi dong bos kepalanya. Dipasang lagi kan, bisa dipasang lagi. Saya mau tanya penting sama kamu. Bercandanya sudah cukup. Masuk ke raganya si Abdul. Hah? Nggak mau. Ya udah, palanya aja masuk ke raganya Abdul. Mau? Kepalanya doang bos. Pala doang isinya ini. Yang bisa juga ya. Abdul. Kepalanya bisa ngomong bos, tadi pas jatuh kan enggak. Ah, ini bercanda tuh. Ini suka guyon juga ini kelihatannya. Sini bos. Yuk. Saya bantu apa?
Astagfirullah, Tony Chan. Apa bos? Monggo. Betul, betul. Buka yang ini kayaknya rada bingung dia. Oh, Eyang Das, punten sini. Duduknya di sini saja, mau di situ. Ada ular. Oh di sana tuh, Omber ya Ton. Iya. Anu beleng. Lihat dulu. Sebenarnya bagus sih Ton. Kalau misalnya kamu pakaiannya seperti itu terus. Boleh bos. Soalnya jadinya itu Koro, Moro, Wiro. Pas cocok bos. Ya. Tuh. Alah malah sibuk ngurusin pala ini. Pakai Ton. Sini, Yang, duduk sini Yang. Bantuin ini. Oh iya. Terima kasih. Duduk emang nggak bisa duduk apa gimana? Apa harus dilepas dulu baru bisa duduk? Kepalanya. Pokoknya ya palanya lah. Kan kamu kayak gitu. Bercanda tadi. Siapa yang bercanda? Sampean. Tadi bilangnya bercanda. Bercanda kok serem ya. Ton. Iya. Rokok. Rokok. Dipasang dulu. Nanti kalau sini berlubang, saya ngempot sini keluar. Bocor ya. Ngerokok berarti. Sama saya juga ngerokok. Ya, Ton. Korek. Ya. Bang bos nggak bawa? Saya udah rapi loh, Bu. Itu punya saya itu. Ini cuma jelasin kamu ngerokok. Saya ngerokok. Sampean ngerokok. Iya. Ya, saya juga ngerokok. Sama berarti kita. Saya pikir mau dikasih. Kamu udah saya leburin aja udah syukur. Kamu sudah mengagetkan saya. Tuh. Tadi, sekarang mah enggak kaget sama sekali. Kalian ngapain mau ke sini? Saya sudah di sini bukan mau ke sini. Tadi bukan sekarang. Anjing memang. Punten. Ini Ton, koreknya. Ya, bos. Kamu ngerokok, saya ngerokok. Oh sama berarti. Ini rokok. Iya saya tahu, saya juga tahu. Paling gitu. Nih. Ton. Ih, Koreknya. ih, Kirain rokoknya bos. ih. Ah, Terima kasih. ini kan bulan puasa. Kamu kok ngerokok? Kan malam. Oh iya. Kalau saya ngasih satu kan dilipat-lipat kan. Berarti jadi 16 mungkin. Ini Ton. Semuanya aja nanti tapi balikin banyak ya Ton. Berapa? Ya kan ini bulan puasa. Terus Ya balikinnya banyak. pahalanya aja yang banyak. Rokoknya aja. Emang saya ngasih rokok kamu dapat pahala? hukumnya seperti itu. Peraturannya Nggak ada yang dihukum di sini. tidak. Maksudnya kalau kamu berbuat kebaikan satu, dibalas banyak. Banyak. Kalau gitu saya jangan kasih kepala saya untuk kamu. Nanti kepala saya jadi tambah banyak, tambah pusing.
Saya ngelepas satu saja sulit. Kayaknya kita lebih baik ngomong dengan makhluk yang memang tanpa kepala ya. Iya bos. Tolol soalnya. Bukan seperti itu. Terus Kamu kasih kepala saya 1, balik 16. repot saya kan. Tidak mungkin. Ini apa sih, Jan? Begini, kamu waras kan intinya? Jadi ngomong lo, lihat saya lo. Waras. Saya mau tanya. Tentang apa? Kepada saya. Gini, Ton. Iya. Benteng dulu, Ton. Soalnya ini penting. Ih. Nih, sebelah. Sebelah sana ya. Benar. Benteng, mutar. Sini juga, Ton. Semuanya. Semuanya. Mutar, Ton. Mutar. Itu ngumpul di situ. Benteng mau buat apa? Mau bikin menara di situ. Sabar, pas lagi puasa kok marah-marah ya. Ini namanya Wiro. Wiro. Saya mau tanya penting nih, kamu lihat saya baik-baik. Iya bos. Sudah. Dah. Bocor itu, Ton, sebelah sana, Ton. Bocor ya? Bocor itu, Ton. Sabar ya penonton, ini soalnya saya mau tanya penting. Nah, ini, sini. Sebelah sana nih, Ton. Ini. Sambil belajar lah ya, ini penonton sabar dulu. Ini soalnya mau bicara penting, kalau benteng tidak aman ya. Ngapain? Di benteng dulu biar aman. Nah, kalau ini kan udah nyaman. Sudah siap saya tanya-tanya? Bentar. Sebentar. Saya pernah lihat di ini Tuan Saruk. Oh, Tuan Saruk. Oh iya. Tapi sekarang rambutnya sudah hitam. Tuan Saruk. Iya. Wah. Iya pasti ini. Oh. Saya bertemu Tuan Saruk lagi. Saruk lagi. Begini nih. Saya bukan Saruk. Tidak mungkin. Mirip. Benar-benar mirip. Hanya rambutnya saja yang berubah. Iya, tapi saya bukan Saruk. Mau rambutnya pink, mau rambutnya kuning, mau rambutnya tidak ada, saya bukan Saruk. Tapi saya benteng ini semua. Memang mau bahas itu. Badannya sama ya. Badannya sama. Mukanya juga sama. Tapi saya bukan Saruk. Tapi saya mau tanya tentang itu. Itu adiknya. Bapaknya. Kamu udah banyak tanya. Sendiri. Bukan anjing. Punten. Saya bukan siapa-siapanya Saruk. Saya cuma mau tanya. Memang semirip itukah? Iya. Terkenal itukah Saruk di sini? Tentu. Dia itu di sini sudah terkenal. Gara-gara Ini sudah aman. saya benteng. Tapi ayahnya. Tidak apa-apa. Saya bukan makhluk yang haus akan apapun. Dia itu terkenal dengan urakan. Urakan. Sama. Dia itu seperti sudah menjadi raja di sini. Semaunya sendiri. Seperti menjadi raja berarti belum. Saya anggap belum. Ceritanya bagaimana itu tentang Saruk? Dia ini bukan asli di tempat ini. Dia hanya pendatang. Terus Dia memiliki kekuatan yang
luar biasa. Jadi semua makhluk di sini tuh takut dengan dia. Akhirnya dia langsung menduduki singgasana yang dia buat. Itu menjadi raja. Pengakunya Hmm, tanpa persetujuan makhluk di sini. benar. Raja itu kan turun temurun ya, Dia itu memaksa dan memaksa. untuk dinobatkan sebagai raja. Iya. Siapapun yang melawan, pasti dia akan Sampai dibunuh. Sampai dibunuh. saya mau melihatnya. Sampai-sampai saya itu pengen melepaskan kepala saya. Kamu muak sampai-sampai pengen melepas kepala. Emang apa Cuman hubungannya? kelakuannya. Apa Iya. hubungannya dengan Tuan Saruk dengan melepas kepala? Setidaknya ada yang menemui kepalaku dibawa pergi lah udah. Yo, maksudnya hubungannya sama Tuan Saruk apa aku malah kepala sih? Ya karena kepala saya melihat dia. Oh, saking muaknya lihat itu Iya. kepalamu dilepas begitu. Iya. Begitu semena-mena begitu. Wah, kamu coba saja jadi pengikutnya. Begini, dia manggonya di mana? Apakah sudah dekat? Wah, tuh di situ. Apa patongannya? Kali Kali di atasnya. itu sarangnya itu. Kalau saya berantem sama dia menang siapa? Oh ya dia. Benar-benar mirip. Ini Hanya rambut saja. hidung-hidungnya. Upilnya. Saya tidak. Saya melihat mukanya saja mau aku pergi upil. Kenapa kamu tidak pergi saja? Lebih baik kepala saya yang dilepaskan. Kamu udah menganggap ini sebagai tanah kelahiran begitu. Saya masih menginjakan kaki di tempat ini. Tapi palanya enggak. Kepalanya terserah. Kita emang lebih baik ngobrol dengan makhluk yang tidak ada kepalanya benar-benar. Mungkin saya lebih baik ngobrol kamu sebelum kepalanya dipasang. Ya udah, kenapa dikembalikan? Ya udah saya lepas lagi. Intinya Saruk di sana. Ya. Jangan dibawa ke sana, nanti saya lihat lagi. Saya semakin yakin kalau Saruk itu Moro. Dari semua perkataan makhluk yang kita temui, ia memang menganggap bahwa saya itu adalah Saruk. Tapi kenapa dia memilih nama kok Saruk ya, goblok banget. Ayo, Ini Moro, Bos. Moro saya yakin. Gimana, Bos? Benar, dugaan kita. Ini Moro. Bos sudah yakin ini? Saya yakin ini Moro. Cuman apa yang dia lakukan? Kalau memang Moro itu adalah Saruk, berarti Moro sudah kehilangan jati diri. Dia melakukan hal yang aneh di tempat ini. Pantesan dia tidak mau pulang. Karena dia menganggap dirinya raja di tempat ini, Dul. Akhirnya dia sungkan untuk pulang, Bos. Mungkin dia benar-benar menginginkan menjadi raja di Argamoro, tapi tidak kesampaian. Sampai akhirnya dia melampiaskan di tempat yang jauh begitu. Dari sebelah sana, Dul. Ke sana, Bos. Tuh. Hah, mana, Bos? Oh iya. Hati-hati, Dul. Dia mengarah ke sini. Kita diserang apa, Bos? Serang, Dul. Terus ini gimana, Bos? Kita samperin apa enggak, Bos? Moro ini, Dul.
Kau mungkin belum tahu Dul kalau Moro itu ahli tongkat. Saya sedikit tahu, Bos. Sedikit tahu. Ini seperti surat. Atau seperti pengakuan. Sudahlah, tidak perlu sembunyi, bajingan. Kau melakukan apa di sini? Kalau kau menghargai saya sebagai kakakmu, datang ke sini, bicara apa yang sebenarnya kau mau sampai kau melakukan ini. Keluar kau, Moro. Kenapa, Bos? Urusannya denganku, jangan sampai kau sakiti mereka. Dia pindah apa, Bos? Berputar dia. Berputar mana, Bos? Mendekat ke arah kita. Saya jadi deg-degan anjing. Takut adik saya jelek jadinya. Saya tunggu di sini. Kalau kau tidak datang berarti kau pecundang. Hanya muter-muter kayak burung dara. Apa saya perlu datang ke sana? Hah? Keluar kau, Moro. Akhirnya kau datang juga. Ini, Bos. Iya itu, Moro. Pantesan dimirip-miripin, Bos. Memang benar-benar mirip, Bos. Bicara kau denganku sekarang. Moro. Siapa kalian? Ha? Akhirnya kita berjumpa lagi. Siapa kalian? Saya tidak pernah bertemu dengan kalian. Si anjing ini banyak pola. Kamu sedang ngapain di sini? Kamu saya cari. Ada perlu apa kalian kemari? Bapakmu sakit, goblok. Tipuan macam apa ini? Bapakmu berani-beraninya kau merubah diri menjadi sepertiku dengan wajah yang sama, dengan postur tubuh yang sama. Saya tahu. Saya tahu maksud kalian. Kau penyusup. Kalian penyusup. Tidak semudah itu. Yang ada kalian. Bapakmu yang akan menjadi kalian sebagai budak. Gendang kamu ya. Kamu pergi baru beberapa bulan sudah kayak orang gendang kamu. Dengarin saya ngomong. Harga Moro sakit. Anggoro sakit. Siapa mereka? Siapa damplengnya siapa? Bapakmu kok siapa? Kau siapa? Saya datang kemari seakan-akan kau kenal denganku. Moro udah sebanyak pola kamu lah. Saya keplat bolak-balik mau kamu. Moro palamu. Moro palamu itu Moro. Kamu Moro kebanyakan. Sudah usah banyak bertingkah drama-dramaan macam apa. Pulang kamu sekarang.
Kamu ngapain di sini bikin kerusuhan? Drama. Kau yang berceramah. Ingat ya, kalau kau mau jadi raja, bilang saja ke saya. Memang sudah menjadi raja. Saya Apa hubungan dirimu dengan tempat ini? si anjing ini emang. Sudahlah, tunjukkan wujud aslimu. Kamu kepalanya kebentur apa sih kamu? Kepalamu yang kebentur. Loh. Kamu makan apa kamu? Sedeng kamu ini. Bapakmu lagi sakit malah kamu banyak pola di sini. Tahu apa kau tentang diriku? Lu ya tahu semuanya, silitmu ada adang-adangnya, saya tahu kok. Tidak. Kau salah. Itu maksudnya goblok. Maksudnya kalau kamu ada adang-adang di sini juga saya tahu. Pokoknya kamu sekarang pulang. Apa kamu jangan-jangan palamu payang atau bagaimana? Sopan sedikit. Sopan dikit bagaimana? Kau ini pendatang. Kau datang ke kerajaan. Kamu ini adik saya, kamu nggak usah nyolot kamu. Saya tidak punya kakak. Oh begitu cara mainnya. Gitu cara mainnya. Ini harus kasih tempel lagi nih penonton. Jadi mukanya adik saya, adik durhaka ini ya. Lebih baik kalian pergi. Daripada kalian harus kuperlakukan seperti makhluk-makhluk yang ada di sini. Tanya sekali lagi. Kamu pulang apa tidak? Hentikan ini semua. Ini tempatku. Saya tidak pergi dan saya tidak pulang. Kalau kamu mau kerajaan-kerajaan, harga moro saya akan berikan tahtanya padamu juga saya rela. Yang penting kamu jangan seperti ini. Malu-maluin. Siapa dirimu? Berarti begini, kalau kamu tidak lagi berdrama, berarti kamu hilang ingatan. Sekarang saya harus memaksamu pulang. Hilang ingatan. Saya tahu di mana saya lahir. Saya dari kecil saya ingat. Mungkin kau sudah dicuci otaknya. Kau yang sudah dicuci otaknya. Kau yang sudah lupa dengan dirimu sendiri. Kamu pasti berkelana mencari guru dan ternyata kamu disesatkan oleh gurumu. Berkelana. Saya tidak pernah berkelana. Yang kau sebut sebagai adik. Diriku bukan adikmu. Dan diriku tidak mempunyai kakak. Atau adik. Api. Kurang ajar. Saya tidak akan segan-segan denganmu. Tunggu dulu. Tongkatku tertinggal. Kau tunggu di sini. Saya akan mengambil dan akan balik lagi. Balik dan ikut denganku. Balik mengajarmu. Bos, kabur dia bos. Goblok. Kita mau nungguin bos. Dia tidak mungkin kembali lagi, Tur. Kok bisa gitu bos? Dengerin saya ngomong dulu sini. Gimana bos? Saya ini kan bukannya mau sombong ini ya, Tur. Oh iya bos. Saya selama bersama kalian itu sudah banyak berkembang. Oh. Dari banyaknya pusaka yang saya miliki dan juga tenaga alam yang saya kuasai. Menemui guru baru gitu bos. Kalau saya harus bertarung dengan Moro seperti itu tadi, ya Moro bakalan keteteran. Dia pun sudah mengetahui seberapa kekuatan saya seharusnya. Dia tidak akan kembali. Cuman kita tidak perlu lanjutkan untuk memaksa dia kembali. Saya mau coba rembukan dengan
Orang rumah. Ya, ayah, Romo, Hmm. atau pada yang Warta ataupun yang Seno. Karena saya merasakan ada sedikit kejanggalan di sini. Janggalan gimana bos? Dia seperti hilang ingatan. Kalaupun tidak hilang ingatan, kemungkinan dia itu Dicuci otaknya. dicuci otaknya ataupun benar-benar muak dengan saya atau ya. Jadinya dia minggat dan bikin kerajaan sendiri begitu. Saya tidak ingin memaksa dia untuk pulang sebelum dia mengetahui alasan kenapa dia harus pulang. Hmm. Paham? Iya paham bos. Kalau saya paksa dia balik ke rumah, Nanti di rumah tetap nggak ini ya. tetap dia akan pergi lagi kalau dia belum menemukan alasan kenapa dia harus pulang. Iya bos ya, paham saya. Itu kan paksaan hitungannya kan bos ya. Benar. Jadi dia pulang pun terpaksa gitu loh bos. Saya tidak menyangka kalau rasa dia ingin berkuasa itu sebesar itu. Sebenarnya saya udah ikhlas kalau misalnya nanti yang meneruskan kerajaannya si Moro begitu. Tapi itu dia sifatnya kayak gitu nggak sih bos? Sifatnya kayak gitu nggak sih? Kami selalu bersaing, Dul. Bersaing dalam apa nih? Tapi kan bersaing kadang ada yang bersaing pakai yang cara curang atau itu. Dia Bukan cara curang. Ya kita sering berantem tapi tidak yang harus saling membunuh. Menunjukkan saya lebih kuat darimu dan dia tidak ingin kalah dariku, begitulah. oh gitu bos. Ya, ya, ya. Kemana penonton? Tapi saya lihat dia semakin mewah pakaiannya. Kayak dia menjajah sana sini gitu. Jadi ya Terus dia kan jadi raja bos. Jadi raja mah. Apalagi dia modelan rajanya memaksa gitu kan bos. ya upeti ya banyak kan itu ya. Dicariin, kirain ya dapat guru yang benar, penonton. Saya biarin nih nahan rasa, bukan rindu ya, rasa ingin menembiling sebenarnya. Bertahun-tahun, bukannya dia jadi tambah kuat, malah jadi tambah tolol, dungu. Melakukan kegiatan-kegiatan aneh gini. Orang bersaing kan harusnya sama-sama kuat ya bos ya. Nah iya, Kalau di sini bos sudah yang lebih kuat ini akhirnya kan. nah iya. Itulah Dul. Tahunya saya kalau tadi menyerang benar-benar ini Dul, mati gimana? Ya berarti nggak hidup bos. Nah itu, Iya. bapak saya gimana? Kehilangan bos, kehilangan. Kehilangan. Yang pasti kan bapak saya nanti jelas minta ganti rugi dong. Untuk menghadirkan Moro lagi. Iya. Lah, bagaimana saya bisa menghadirkan Moro lagi? Tentunya dengan menikah kan seperti itu Dul. Iya tapi kan belum tentu keluarnya kayak Moro lagi bos. Saya diberikan gantinya. Nah, dengan saya belum mau nikah Dul. Belum pengen. Iya. Apa pengen mah udah. Pengen mah ya udah. Cuman begini. Laki-laki itu yang terpenting itu kan harus besar. Apanya bos? Titiknya. Oh saya kira niatnya. Tanggung jawabnya Dul. Ya sama tanggung jawabnya juga bos. Penonton, kenapa saya walaupun ganteng, bertakhta ya, memiliki cahaya yang luar biasa ya, tidak memutuskan untuk langsung menikah? Karena tanggung jawabnya gede. Belum bisa bertanggung jawab. Ya. Paham? Ya paham bos. Buat para wanita cantik di luar sana, Wah. saya berpesan kepada dirimu, ya, mau dia kaya raya nih ya, adus itu ya, pakai lelehan emas, ya, glodok ya, atau mau dia gantengnya kayak garan pelintang, iya, bengkok, atau mau dia titiknya besar segelugu ya, iya badannya kecil, ya, keberatan bos, pokoknya apa, mau dia wanginya kayak semerbak bunga matahari, bunga tembelek ya, iya, itu semua menjadi gugur keindahannya ketika dia tidak mau dan tidak bisa bertanggung jawab. Nah, mau kaya seberapapun, kalau dia tidak tanggung jawab, mau kamu lapar dibiarin. Bener bos. Kalau mau ganteng kayak gimana, walaupun kamu sudah wah gitu kan, blending,
tidak bakal dinaikin. Begitu. Paham? Mau gedenya seberapapun, kalau dia ndak mau sama kamu, ndak tanggung jawab nafkah batinmu, ya tidak bakalan Tidak bakal ya. Yang mem- penting membuat kita tercukupi. Yang terpenting dari laki-laki itu adalah besar tanggung jawabnya. besar ya. Nah, saya belum sampai di titik itu. Paham? Paham bos. Jadi jangan tanya kapan saya mau nikah. Pengennya sih besok ya. Cuman mau hujan gitu loh. Apa penonton. takut kesiangan? Takut kesiangan juga ya. Nah, kapan-kapan lah. Takutnya udah undang-undang orang nih. Malah gak jadi. Malah kesiangan. Kalau sendiri kan singo ya. Tidurnya lebih panjang daripada kerjanya. Nah, tapi sekali kerja dapat buruan. Mm-mm. Jadi pahlawan. Dan jangan lupa like gitu loh. Enggak tepok-tepok dulu bos. Tepok like. Jangan lawak di sini, Moro lihat nanti malah saya ketawain. Nah, kita yang terbaik sudah memastikan kalau Moro itu sudah di sini. Ya bos. Saya mau rembukan sama yang lain. Ya, siap. Nah, saya pamit dulu sambil kontol Moro. Bos sih bulan puasa jangan terlalu sering ngomong kayak gitulah. Aku kok. Sedulur, untuk malam hari ini mungkin cukup sekian. Santer sudah redup semua ya. Udah redup semua. Saya informasikan untuk sedulur, apa namanya, kabar gembira buat ibu-ibu khususnya ini. Buat ibu-ibu yang suka tampil elegan, saya punya solusinya ini. Solusi apa itu mas? Mana? Mutiara itu mas. Mutiaranya bisa dibikin cincin rupanya ini, dan ini emas. Jadi buat sedulur yang berminat, ini adalah perhiasan dari mutiara coklat, atau saya menyebutnya mutiara hitam ya, dari emas murni ya, Itu asli emas ya, bukan kuningan atau tembaga gitu ya, ini emas. Jadi kalau suatu saat jenengan sudah tidak suka, itu bisa dijual lagi ya. Tuh, kepalanya berharga, udah pasti ya mutiara, dan kemudian embannya juga emas. Jadi silakan, atau buat para suami-suami yang ingin memberikan hadiah kepada istrinya boleh sebelum lebaran, kan, biar surprise ya. surprise, nanti maaf-maafannya makin hikmat, boleh. Di mana? Di 085819055783. Karena jumlahnya tidak banyak, saya kemarin stop Mas Abdul bikin kalungnya, karena ternyata banyak yang mau dan tidak mungkin semuanya kalung ya. Nah, kalungnya kayak gini, gelangnya kayak gini. Ini udah berapa ya kan, sedangkan stoknya kemarin cuma 400 biji, butir. 400 butir. Jadi mumpung masih ada, silakan chat ke nomor admin gitu sedulur. Semoga suka. Kalau enggak suka jangan dibeli ya, karena yang terpenting suka dulu. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk perhiasan sedulur. Jadi jangan berharap lebih kepada benda yang dia sendiri tidak mampu untuk mewujudkan harapannya ya gitu. Apalagi disembah ya mas. Apa disembah itu? Aduh, no. Ini perhiasan emas ya sedulur. Jadi kalau suatu saat pengen dijual butuh uang, itu harga emas tahu sendiri ya. Kadang Jadi naik kadang turun. pada naik dan turun. Atau kalau memang suka untuk koleksi, monggo ya. Jadi nanti kalau mas kan nggak ada ceritanya kalau saya udah beli mas, saya udah beli mas itu ya, bukan emas ya, saya udah beli mas, cuman saya nggak cocok barangnya, dijual lagi lah setengah harga. Nggak kayak gitu, sesuai dengan harga emas begitu. Ke toko-toko juga bisa begitu. Ya, saya pamit wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.